Fakultas Perikanan dan Kelautan dengan saya Patricia Jessica dan teman saya Harinda Kurnia. Kami dari kelompok 161 KKN Universitas Airlangga akan menjelaskan mengenai produk diversifikasi hasil perikanan. Betul sekali. Nah, sebelum membahas mengenai produk diversifikasi hasil perikanan, ada beberapa hal penting yang harus kita ketahui. Salah satunya adalah cara pemilihan produk perikanan yang baik dan benar. Untuk mengetahuinya, tonton video ini sampai habis ya. Ikan sebagai salah satu produk yang dapat dikonsumsi, tentunya harus benar-benar diperhatikan kualitasnya. Salah satunya yaitu melalui kesegaran. Cukup mudah untuk membedakan ikan tersebut dalam keadaan segar atau tidak. Pada umumnya, ikan segar memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Mata yang masih jernih, kornea bening, dan mata yang cembung. Kemudian, jika dilihat dari insangnya, insang ikan yang masih segar akan tampak berwarna kemerahan. Lendir pada tubuh ikan berwarna bening dan berbau khas ikan, serta sisik ikan cenderung melekat kuat. Untuk ikan yang tidak memiliki sisik seperti lele dan patin, kulitnya dilapisi oleh lendir jernih yang tidak lengket jika dipegang. Daging ikan segar masih elastis, yang apabila ditekan akan kembali ke bentuk semula dan tidak meninggalkan bekas permanen. Setelah mengetahui bagaimana cara memilih ikan segar yang baik, hal penting lain yang perlu diketahui saat akan mengkonsumsi ikan adalah kandungan gizi ikan tersebut. Pertama-tama perlu diketahui bahwa dibandingkan dengan sumber protein hewani lainnya seperti daging ayam dan daging sapi, ikan memiliki banyak sekali keunggulan. Tidak hanya sebagai sumber protein dan bahan pangan, ikan juga bermanfaat sebagai sumber lemak, vitamin, mineral, dan omega 3 yang sangat baik bagi kesehatan manusia. Salah satu ikan yang sangat mudah didapatkan dan murah harganya adalah ikan lele. Setiap 100 gram ikan lele diketahui mengandung protein sebesar 18,7 gram, lemak 1,1 gram, dan kalsium 15 gram. Maka dari itu dapat diketahui bahwa ikan lele mengandung protein yang sangat tinggi dan zat penguat tulang, yakni kalsium yang baik apabila dijadikan sebagai bahan makanan untuk anak. Setelah mengetahui kandungan gizi ikan, khususnya ikan lele, hal berikutnya yang harus diketahui yaitu mengenai sifat produk perikanan. Ikan lele merupakan salah satu produk perikanan yang memiliki sifat perishable food atau mudah mengalami penurunan mutu, sehingga diperlukan pengolahan yang secara cepat dan tepat. Salah satu proses yang mudah yaitu mengolah ikan dengan menjadi produk makanan beku seperti nugget berbahan dasar ikan. Selain mempertahankan mutu ikan agar lebih lama, di samping itu dapat meningkatkan nilai jual produk tersebut. Untuk mengetahui proses pembuatan nugget ikan lele, yuk simak video tutorial berikut. Bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan nugget ikan lele adalah 250 gram daging ikan lele, secukupnya wortel parut, bumbu pelengkap, tepung panir, 100 gram tepung tapioka, 1 telur dan 3 siung bawang putih, dan 100 ml air suhu ruangan. Untuk tahap pertama, potong-potong daging ikan lele menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga mudah untuk dihancurkan. Kemudian masukkan ke dalam blender daging lele, 1 butir telur, 1/4 sendok teh lada bubuk, setengah sendok makan gula pasir, setengah sendok makan garam, setengah sendok makan kaldu bubuk, dan 3 siung bawang putih. Haluskan daging ikan lele dengan bumbu menggunakan blender atau food processor hingga setengah halus. Kemudian matikan blender. Setelah itu, tambahkan 100 ml air suhu ruangan, kemudian blender lagi hingga halus.
Setelah itu, jangan lupa untuk mengecek tekstur adonan. Tahap berikutnya, tuang adonan ke dalam baskom atau wadah lainnya. Tambahkan 100 gram tepung tapioka, kemudian aduk hingga merata. Lalu tambahkan 50 gram tepung terigu dan aduk kembali hingga tercampur seluruhnya. Kemudian tambahkan parutan wortel dan aduk lagi hingga wortel tercampur ke dalam adonan. Lalu pindahkan adonan nugget ke dalam loyang yang telah dilumuri minyak goreng atau mentega. Untuk proses berikutnya, panaskan kukusan terlebih dahulu, kemudian masukkan loyang berisi adonan nugget ke dalam kukusan dan tutup kukusan. Setelah 25 menit, keluarkan loyang dari kukusan dan keluarkan nugget setengah jadi dari dalam loyang. Lalu, potong nugget setengah jadi menjadi ukuran nugget pada umumnya atau sesuai dengan selera. Pada video, satu loyang nugget setengah jadi dapat dipotong menjadi 36 bagian. Tahap selanjutnya adalah tahap coating. Nugget setengah jadi dilumuri dengan tepung terigu kering, tepung terigu basah, dan tepung panir. Nugget yang telah di-coating dapat langsung digoreng atau dimasukkan ke dalam freezer untuk dijadikan frozen food. Nugget yang digoreng dapat digoreng menggunakan api sedang hingga menjadi coklat keemasan. Setelah digoreng, jangan lupa untuk meniriskan nugget hingga minyak tidak tersisa pada nugget.
Nugget ikan lele siap disajikan. Tadi adalah sedikit penjelasan dan video tutorial salah satu diversifikasi hasil perikanan, yaitu nugget ikan lele. Betul sekali, pada kenyataannya masih banyak sekali contoh produk diversifikasi hasil perikanan yang dapat kita buat sendiri di rumah. Bahkan dapat kita pasarkan dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan ikan segar. Sehingga jangan ragu untuk mengkonsumsi produk perikanan karena produk perikanan mengandung protein yang tinggi dan sangat berguna bagi kesehatan. Betul banget. Oke, sekian penjelasan mengenai produk diversifikasi hasil perikanan dari kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video kelompok kami berikutnya. Dadah.